Nah, fungsi kuadrat ini lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang persamaan kuadrat, di mana pada persamaan kuadrat kalian sudah mempelajari bagaimana bentuk umum dari sebuah persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kita mempelajari tentang fungsi kuadrat. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk umum, kemudian nilai fungsi. Nah, inti sebenarnya dari fungsi kuadrat ini adalah grafik ya. Bagaimana nanti kita bisa menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita menggambar grafik, tentu kita perlu terlebih dahulu mengetahui yang pertama bentuk umum. Nah, bentuk umum dari sebuah fungsi, dari sebuah fungsi kuadrat yaitu Y atau sama dengan Fx ya. Y atau Fx itu sama saja, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa A ini tidak boleh sama dengan 0? Nah, kalau A-nya 0, misalkan A-nya 0 di sini. 0 kali X kuadrat itu kan sama saja dengan 0. AX kuadratnya sudah 0, tentu bentuknya bukan lagi fungsi kuadrat. Ya, yang menyatakan dia itu kuadrat kan dari X kuadratnya ini. Nah, kita lihat di sini contoh ya. Kita lihat dalam contoh soal. Yang pertama kita ambil contoh Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 7. Nah, kita waktu di persamaan kuadrat udah tahu nih koefisien dari X kuadrat ini berapa. Jadi kalau ditulisnya langsung X kuadrat saja, itu artinya koefisiennya 1. Jadi A-nya 1, kemudian B itu adalah koefisien yang menempel pada variabel X. Nah, variabel X koefisiennya adalah 2, maka itu nilainya B-nya 2. Kemudian konstanta. Konstanta itu artinya angka yang tidak ada variabel mengikutinya. Dia hanya angka saja, contohnya di sini negatif 7. Jadi C-nya negatif 7. Jadi kalau ada tanda negatif di depannya, itu kita bawa tanda negatif itu. Kalau dia positif 7, ya kita tulis 7. Tapi karena di sini tadi negatif, maka C-nya negatif 7. Kemudian contoh yang kedua, Y sama dengan negatif 5X kuadrat dikurang 3X ditambah 6. Nah, tadi seperti ini ya, Ibu bilang A-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya bisa besar dari 0, bisa juga kurang dari 0. Jadi bisa positif, bisa negatif. Nanti pengaruhnya waktu kita menggambar grafik. Apa pengaruh dari koefisien A ini? Kalau dia negatif, bentuk gambarnya seperti apa? Nanti ya di lanjutan video berikutnya. Nah, di sini A-nya yaitu negatif 5. Koefisien yang berada di depan variabel X kuadrat. Itu adalah A. B adalah koefisien pada variabel X, yaitu negatif 3. Sedangkan konstanta adalah angka yang tidak ada variabel mengikutinya, yaitu 6. Nah, kasih lagi contoh yang ketiga. Fx sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X. Nah, kalau udah seperti ini, dia tidak ada konstantanya. Yang ada cuma A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5. Karena tidak ada konstanta, maka C-nya sama dengan 0. Contoh berikutnya, mungkin kalian nanti akan bertemu dengan bentuk seperti ini. Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6. Nah, di sini apa yang tidak ada? Yaitu variabel X. Maka B-nya yang tidak ada. A-nya sama dengan berapa? Koefisien dari X kuadrat, yaitu min. Artinya negatif 1. Jadi A-nya itu negatif 1. Cuman angka 1 tidak dituliskan.
Karena variabel X-nya tidak ada, maka B-nya 0, C-nya 6. Nah, untuk contoh berikutnya nanti mungkin saja kita akan bertemu dengan bentuk fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini tidak ada koefisien atau tidak ada variabel x dan tidak ada juga konstanta. Yang ada hanya nilai koefisien dari A-nya saja, yaitu 1. B-nya 0. Kenapa? Karena tidak ada variabel X ya. B itu kan koefisien dari variabel X. C-nya juga tidak ada, maka C-nya juga 0. Selanjutnya, Fx sama dengan Px kuadrat ditambah 2x dikurang 2 ditambah P, misalnya seperti ini. Nah, ini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Siapa? Kita lihat di situ, P. Itulah koefisien dari X kuadrat. B koefisien dari variabel X, yaitu 2. Nah, sedangkan yang tidak ada variabel X-nya, atau X kuadrat yang mengikutinya, maka itu disebut sebagai konstanta. Di konstantanya negatif 2, positif P. Nah, kemudian satu lagi mungkin nanti akan berjumpa dengan soal seperti ini. Misalkan ada GT sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T dikurang 10 misalnya. Nah, ini sama saja dengan GX gitu ya. Kebetulan di sini T, maka di sininya variabelnya juga T kuadrat dan T. Maka A-nya yaitu koefisien yang berada pada variabel T kuadrat. Nah, yaitu 2. B-nya koefisien yang berada pada variabel X atau yang berada di depan variabel T di sini. Jadi B-nya 5, sedangkan konstantanya adalah yang tidak mempunyai variabel, yaitu negatif 10. Berikutnya adalah nilai fungsi, di mana bentuk umum fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Contoh, diketahui fx itu sama dengan 2x kuadrat dikurang x positif 3. Ditanyakan nilai dari f2. Nah, artinya apa? Nilai x yang di sini, variabel x-nya diganti dengan angka 2. Jadi f2 sama dengan di ini diganti dengan 2, maka X juga berganti dengan nilai 2. 2 pangkat 2 dong ya, dikurang 2 ditambah 3. Sama dengan 2 kali 4 dikurang 2 tambah 3. Sama dengan 8 dikurang 2 tambah 3. Sama dengan 9. Nah, untuk contoh berikutnya, ini kita misalkan tadi contoh 1 di sini ya. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui Y-nya sama dengan X kuadrat tambah 3X. Fungsi kuadrat ini melalui titik 2, P. Tentukan nilai P. Nah, arti titik melalui persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat ini dilalui oleh titik 2, P. Nah, berarti titik ini memenuhi kepersamaan ini. Jadi Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Y di sini 2, P itu sama saja artinya dengan X, Y. Jadi Y-nya sama dengan P.
yaitu 10. Jadi nilai P-nya itu 10 ya. Nah, demikian dulu pembahasan kita tentang bentuk umum dan nilai fungsi. Video Ibu selanjutnya tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.